Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Program Studi Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI ingin mempresentasikan materi yang berjudul Ragam Dialog. Video ini kami buat guna memenuhi tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Saya akan menjelaskan materi ragam dialog. Ragam dialog adalah cara yang digunakan untuk mengorganisasikan berbagai teknik dialog. Ragam dialog dapat kita kelompokkan menjadi beberapa kategori. Pengelompokan ini tidak menutup kemungkinan terjadi tumpang tindih antara satu kategori dengan yang lain. A. Pengenalan teknik dialog dan ragam dialog. 1. Dialog berbasis perintah tunggal adalah ragam dialog yang paling sederhana. Biasanya perintah-perintah tunggal yang dapat dioperasikan tergantung dari sistem komputer yang dipakai dan berada dalam suatu domain yang disebut bahasa perintah. Contoh DOS dan Unix atau Linux. Saya, Ania Seriani, akan melanjutkan penjelasan tentang poin pertama, yaitu dialog berbasis perintah tunggal. Dalam dialog ini ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk meminimalkan beban ingatan dan kesalahan dalam pengetikan, yaitu 1. Pilihlah kata kunci yang mudah diingat. 2. Gunakan format perintah yang konsisten. 3. Gunakan untaian kata yang pendek. 4. Tambahkan fasilitas bantuan. 5. Gunakan nilai-nilai default untuk mengurangi kesalahan fisik. 6. Sediakan pesan-pesan yang jelas, dan jika masih banyak kesalahan yang muncul, maka gunakan ragam inisiatif oleh komputer. Yang kedua ada ragam dialog berbasis bahasa pemrograman. Merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu bentuk berkas yang disebut dengan batch file. Perintah-perintah yang dituliskan dalam ragam dialog ini tidak harus menggunakan salah satu bahasa pemrograman, baik level rendah atau level tinggi. Contohnya Assembler, Pascal, Fortran, atau Basic. 3. Dialog berbasis bahasa alami. Dengan adanya perbedaan bahasa yang digunakan oleh manusia dan komputer, maka sebuah sistem yang mengimplementasikan dialog berbasis bahasa alami perlu mempunyai sebuah sistem penerjemah yang dapat menerjemahkan suatu kalimat pada dua arah. Semakin user menginginkan bahasa alami itu dapat dimengerti oleh komputer, maka semakin komplekslah penerjemah yang harus dipersiapkan. Penggunaan antarmuka berbasis bahasa alami tidak harus menghafalkan aturan-aturan baku dalam penulisan instruksi yang ketat seperti pada ragam dialog perintah tunggal. Akan tetapi biasanya sering sebuah perintah memiliki arti dualisme yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakakuratan. Saya, Meka Widyastika, ingin menjelaskan nomor 4, sistem menu. Sistem menu merupakan ragam dialog yang dapat menunjukkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh sebuah program aplikasi kepada pengguna. Menu adalah daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas. Biasanya berupa suatu kalimat atau kumpulan dari beberapa kata. 1. Sistem menu datar. Kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu program aplikasi akan ditampilkan secara lengkap, dan biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang cukup panjang. Penentuan pilihan pada menu datar dapat dikerjakan dengan dua cara, yaitu A. Selektor pilihan. Biasanya, pada setiap pilihan menu disertakan sebuah selektor pilihan yang dapat berupa angka, huruf, atau campuran dari kedua-duanya untuk memudahkan pengguna. B. Penggunaan tanda terang. Penggunaan suatu mekanisme yang dapat digerakkan pada semua pilihan yang ada di layar. Biasanya dengan bantuan tombol khusus seperti anak panah ke kiri atau ke kanan, atau menggunakan bantuan mouse. Kemudian, user harus menekan tombol enter atau mengklik mouse untuk menyetujui menu yang dipilih. 2. Menu tarik. Pada dasarnya adalah sistem menu yang pilihannya dikelompokkan menurut kategori tertentu atau menurut cara tertentu, sehingga mereka membentuk semacam hierarki pilihan. Seperti diketahui, dalam menu tarik, pilihan utamanya saja yang terlihat pada layar, dan turunannya akan terlihat jika kita mengaktifkan salah satu menu utamanya tersebut.
Biasanya, suatu menu pilihan tidak semuanya dalam kondisi aktif, sehingga ada bagian tertentu ada yang non-aktif. Biasanya ini terjadi dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak diizinkan untuk memilih atau melakukan perintah tersebut. Selain itu, ada pula menu-menu yang lebih sering digunakan, sehingga terdapat sebuah mekanisme yang memungkinkan menu tersebut dapat diakses dengan suatu perintah cepat. Ini biasanya disebut dengan shortcut. 5. Dialog berbasis pengisian borang. Teknik dialog berbasis pengisian borang merupakan suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari-hari, di mana pengguna akan dihadapkan pada suatu bentuk borang yang ada di layar komputer yang mereka gunakan. Permen membuat perbedaan antara menu dan borang. Menurut Permen, menu adalah dialog yang menampilkan sejumlah alternatif pilihan yang pilihan-pilihan itu dapat dipilih pengguna dengan cara tertentu pada setiap daur aktivitasnya. Sedangkan borang adalah tampilan dari sejumlah persyaratan yang menampilkan sejumlah opsi dan berbagai nilai parameter yang telah ditentukan dan diintegrasikan ke dalam sebuah tampilan layar. Nama saya Muhammad Iqbal. Kali ini saya akan menjelaskan materi ke-6 pada bab ragam dialog, yaitu antarmuka berbasis icon. Pada dasarnya, antarmuka berbasis icon merupakan variasi antarmuka berbasis menu. Karena setiap icon memiliki satu aktivitas atau perintah yang diinginkan. Demikian juga dengan sistem menu, bahwa satu menu menunjukkan satu aktivitas, hanya saja berbeda dalam hal penyajiannya. Bila dalam menu penyajiannya berupa teks, sedangkan icon berupa gambar atau simbol yang disebut piktogram atau icon. Akan tetapi, meskipun memiliki fungsi yang sama dengan sistem menu, penggunaan icon seringkali membingungkan, boros tempat, dan sangat tidak efektif ketika harus berurusan dengan banyak perintah, berkas, maupun konsep. Materi 7. Sistem penjendelaan. Secara umum yang dimaksud dengan jendela atau window adalah bagian dari layar yang digunakan untuk menampilkan suatu informasi. Informasi di sini dapat berupa informasi tekstual maupun grafis. Dalam sistem jendela yang mampu menampilkan lebih dari sebuah jendela, kita seolah-olah sedang bekerja dengan sebuah komputer, tetapi mempunyai banyak layar tampilan, sehingga kita dapat melihat sejumlah informasi berbeda secara bersama-sama. Pemakaian jendela sangat tergantung dari pekerjaan yang akan diselesaikan. Sistem jendela memerlukan memori yang cukup besar, sehingga kunci keberhasilan dari dialog ini adalah terletak pada memori yang tertanam di komputer. Semakin besar memori yang dimiliki oleh sistem, maka sistem jendela ini akan semakin cepat dikerjakan. Dialog berbasis jendela bisa dikelompokkan menjadi 4 kategori yang masing-masing kelompok mempunyai perancangan berbeda, yaitu 1. Jendela TTY merupakan jenis jendela yang paling sederhana. Secara sekilas, jenis jendela ini mirip dengan tampilan apa adanya karena hanya terdiri atas sebuah jendela yang mempunyai fasilitas halaman atau scrolling secara otomatis pada satu arah. Ciri utama jendela ini adalah ketika kursor sudah berada pada suatu baris, maka kursor itu tidak dapat dipindahkan ke baris sebelumnya atau di atasnya, atau dengan menganggap bahwa arah pemindah halaman adalah ke bawah. 2. Time multiplex windows. Layar tampilan merupakan sumber daya yang bisa digunakan secara bergantian oleh sejumlah jendela pada waktu yang berlainan. 3. Space multiplexer window. Lebar layar dibagi-bagi menjadi beberapa jendela dengan ukuran yang bervariasi. Dengan jenis jendelanya dapat ditentukan berdasarkan ketergantungan antara satu jendela dengan jendela lain. 4. Jendela non-homogen. Jenis jendela yang tidak dapat dikelompokkan pada dua jenis jendela di atas. Dua dari beberapa jendela homogen adalah icon dan zooming window.
Zooming window mempunyai ciri bahwa jendela ini bisa diperbesar maupun diperkecil sesuai kebutuhan, sedangkan ikon sudah jelas pada pokok bahasan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nilam Nurtikasari dari kelas R6G, Program Studi Teknik Informatika. Selanjutnya di sini ada manipulasi langsung. Adalah karakteristik yang sangat penting dari ragam dialog ini adalah adanya penyajian langsung suatu aktivitas oleh sistem kepada pengguna hingga aktivitas itu akan dikerjakan oleh sistem komputer. Ketika pengguna memberikan instruksi lewat manipulasi langsung dari semacam kenyataan maya, virtual reality yang bertampang lewat layar tampilan yang muncul. Biasanya ragam dialog ini diterapkan pada perangkat lunak pemain game. Selain ini, pada perangkat ini lunak, permainan manipulasi langsung juga dapat diterapkan pada hal-hal yang harus lebih luas dan serius. Beberapa hal di bawah ini adalah penerapan manipulasi langsung pada bagian bidang. Antarmuka berbasis interaksi grafis. Secara umum memang cukup sulit untuk membedakan antara antarmuka berbasis manipulasi langsung dengan berbasis interaksi grafis. Pada beberapa pustaka kedua jenis antarmuka dianggap sama dan dipilih istilah antarmuka berbasis manipulasi langsung. Akan tetapi jika kita amatin dengan teliti beberapa perangkat lunak yang ada di pasaran khususnya yang berbasis pada Windows, kita akan menjumpai beberapa contoh antarmuka berbasis interaksi grafis yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam antarmuka berbasis manipulasi langsung. Misalnya ketika kita mendekatkan mouse kita pada suatu ikon, maka akan muncul pesan berupa fungsi dari ikon itu sebelum kita klik. Karena secara umum antarmuka berbasis manipulasi langsung dan interaksi grafis hampir sama, maka kelebihan dan kurangnya pun sama. Nama saya Rafiq Septianzi. Saya akan bacakan bagian B, yaitu sifat penting dan karakteristik ragam dialog interaktif. Setelah kita mempelajari berbagai macam ragam dialog interaktif, kita juga perlu melihat beberapa sifat penting dan karakteristik yang perlu dimiliki oleh setiap ragam dialog interaktif. Di antaranya adalah 1. Inisiatif. Inisiatif merupakan sifat dasar dari sembarang dialog, karena inisiatif akan menentukan keseluruhan ragam komunikasi sehingga dapat ditentukan tipe-tipe pengguna yang dituju oleh sistem yang dibangun. Yang kedua ada keluasan. Sistem yang mempunyai kemampuan untuk mencapai suatu tujuan lewat sejumlah cara yang berbeda. Keluasan juga dapat dilihat dari adanya kesempatan bagi pengguna untuk melakukan customizing dan memperluas antarmuka dari sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Yang ketiga ada kompleksitas. Dengan keluasan yang dituntut di atas, user harus dibayar dengan kompleksitas implementasi yang semakin bertambah besar pula, sehingga diperlukan suatu pengaturan berupa struktur pohon hierarki perintah. Hal ini ditujukan untuk mengelompokkan perintah-perintah yang mempunyai karakteristik yang saling berkaitan satu sama lain. Dan yang keempat ada kekuatan. Kekuatan ini didefinisikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh user. Yang kelima ada beban informasi. Untuk penyampaian informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna. Beban informasi yang terkadang di dalam suatu beragam dialog seharusnya disesuaikan dengan atas pengguna. Yang keenam ada konsistensi. Konsistensi ini yaitu untuk membantu pengguna dalam mengembangkan mentalitas yang diperlukan dalam pengoperasian sebuah sistem komputer. Yang kedua ada umpan balik. Disadari atau tidak, banyak pengguna yang mengingatkan agar program yang sering dieksekusi selalu memberikan umpan balik tentang apa yang sedang dikerjakan oleh program. Yang kedelapan ada observabilitas. Dikatakan mempunyai sifat observabilitas apabila sistem
itu berfungsi secara benar dan nampak sederhana bagi pengguna, meskipun sesungguhnya pengolahan secara internalnya sangat rumit. Yang ke-9 ada kontrabilitas, merupakan kebalikan dari observabilitas. Hal ini berimplikasi bahwa sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Yang ke-10 ada efisiensi. Efisiensi dalam sistem komputer yang melibatkan untuk kerja manusia dan komputer secara bersama-sama adalah output yang diperoleh dari kerjasama antara manusia dan komputer. Hal ini berhubungan dengan waktu tanggap sistem, biaya pengembangan sistem, dan biaya personal tenaga ahli. Dan 11 yaitu keseimbangan. Strategi yang diambil dalam perancangan sembarang sistem manusia komputer haruslah dapat membagi-bagi pekerjaan manusia dan komputer secara seoptimal mungkin. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.